Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Sekarang ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yeay! Siapkan hati kita ya. Oke, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak. Hari ini kami datang Bapak ke hadirat-Mu Bapak. Kami percaya Bapak bahwa Engkau hadir Bapak di masing-masing rumah kami Bapak, dimanapun kami berada Bapak. Bapak, hari ini kami mau menyiapkan hati kami Bapak untuk memuji dan menyembah Engkau Bapak. Biar hadirat-Mu turun di tempat di mana kami berada Bapak, biar kami merasakan Bapak kebaikan Engkau lebih lagi Bapak lewat pujian yang kami naikkan kepada Engkau Bapak. Terima kasih Bapak. Terimalah pujian dan penyembahan kami Bapak. Biar ini berkenan di hati Engkau Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus.
panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, kita siapkan hati kita adik-adik untuk menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak. Kami ingin menyembah Engkau Bapak. Dan kami percaya Bapak bahwa biar persembahan kami ini Bapak berkenan di hadapan Engkau Bapak. Biar hadirat-Mu turun Bapak. Biar kami merasakan surga-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Syukuri ya Allah. Saat ku menghampirimu lewat gerbang pujian, masuk tempat kudusmu, menghadap tatamu, memandang wajahmu, kulihat kebesaranmu, lalu ku menyembah dan berseru.
draw me near. In your embrace I belong. For all I ever need is you. For all I ever need is you. For all I ever need is you. Oh, Jesus. Ya benar Tuhan, bahwa hati kami penuh Bapa, penuh dengan keinginan Bapa untuk menyembah Engkau Bapa, untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Dan hari ini Bapa, aku berdoa Bapa untuk setiap adik-adik yang ada di rumah Bapa, biar ketika firman disampaikan Bapa, ada hati yang penuh dengan keinginan Bapa untuk mengenal Engkau lebih lagi, dan biar Roh Kudus-Mu Bapa mengajar, membantu Bapa, adik-adik yang ada di rumah Bapa untuk bisa mengerti hati Engkau. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu hari ini Bapa. Buka telinga kami Bapa, dan kami membuka hati kami Bapa untuk mengerti setiap hal-hal baru yang Engkau berikan bagi kami lewat firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Setiap yang percaya dan berdoa ucap syukur, haleluya. Amin. Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin di online service minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama, disertakan domisili adik-adik berada. Nah, pengumuman yang kedua nih adik-adik. Pada minggu ini ada teman kita loh adik-adik berulang tahun, yaitu ada Venilia pada tanggal 19 Februari. Jangan lupa untuk ucapkan ya. Yang ketiga, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan dahulu nih adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Halo adik-adik Little Disciples. Selamat sore adik-adik. Sore hari ini adik-adik berjumpa dengan Tante Meli. Ya, Tante mau menceritakan sebuah cerita untuk adik-adik di sini ya. Sebuah cerita supaya kita sama-sama tahu bagaimana Tuhan Yesus mengasihi kita, atau seberapa besar Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, Tante mau memulai cerita ini dengan sebuah ayat di Yohanes 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, Tante mau menceritakan sebuah kisah di sore hari ini, kisah yang menceritakan seberapa besar Yesus mengasihi kita, sehingga Dia rela berkorban dan mati di atas kayu salib untuk menebus kita dari hukuman kekal, adik-adik. Ya, pada waktu itu ya, Yesus itu disalibkan ya. Kita mau melihat kisahnya di Matius 27 ayat 27 sampai 37. Yang udah bisa dicatat, ayo firmannya. Nah, jadi adik-adik, pada waktu itu Yesus itu ditangkap ya, disesah ya, diolok-olok ya. Dan Yesus dipaksa memikul salib ya, dengan kondisi tubuh yang udah luka-luka di mana-mana, udah berdarah-darah di mana-mana adik-adik ya. Karena dipukul, ditinju, dicambuk dengan cambuk yang berduri adik-adik ya. Jadi waktu itu Yesus memikul salibnya ya, dipaksa memikul salib itu ke tempat yang bernama Bukit Tengkorak adik-adik ya. Di sana para prajurit memakunya di kayu salib ya. Dan adik-adik tahu, udah disiksa, udah dipaku di kayu salib, apa yang Yesus katakan ya? Yesus
berkata, "Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak mengerti yang telah mereka perbuat." Adik-adik lihat, begitu besar kasih Yesus, ya. Yang Yesus mau hanyalah mereka diampuni, ya. Dan pada waktu itu adik-adik, di atas kepalanya Yesus itu, yaitu dituliskan sebuah tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Ya, dan ada dua penjahat adik-adik yang disalibkan bersama dengan Yesus pada waktu itu, yang seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya, ya. Dan selama 3 jam adik-adik, kegelapan tuh meliputi tempat itu, ya. Yesus berseru dengan suara keras, ya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya. Dan setelah Yesus berseru, dia menundukkan kepalanya, dan akhirnya Yesus meninggal adik-adik. Nah, sedih adik-adik ya kita mendengar cerita ini ya. Yesus yang tidak berdosa harus disiksa dan disalibkan di atas kayu salib. Ya. Kenapa sih Yesus disiksa seperti itu? Ya kan? Bahkan harus mati di atas kayu salib ya. Itu semua Yesus lakukan semata-mata adalah karena Yesus mengasihi kita adik-adik. Ya. Kita baca sama-sama ya di 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa, ya, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, jadi adik-adik, Yesus adalah Tuhan, ya, yang mengosongkan dirinya di surga dan lahir di bumi sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa kita semua adik-adik. Ya, kenapa? Ya, karena Allah itu kudus adik-adik. Allah itu kudus dan Allah tidak bisa menerima dosa satupun. Ya, kita semua ini ya, tanpa penebusan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang berdosa adik-adik. Ya, mau sebaik apapun kita, mau kita banyak beramal, mau kita ramah tamah, mau kita semanis apapun, sebaik apapun ya, kalau kita tidak percaya Tuhan, ya, kita semua ini tetap statusnya adalah orang-orang berdosa adik-adik. Ya, jadi sejak Adam dan Hawa, ya, manusia pertama jatuh ke dalam dosa, ya, kita semua yang sebagai keturunan Adam dan Hawa ini, kita semua adalah orang-orang berdosa adik-adik. Ya. Ya, kita buka sebuah ayat di Roma 3 ayat 23 sampai 24 adik-adik. Tante mau ajak adik-adik kita baca bersama-sama ya. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24 mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Ya, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi adik-adik, itulah kenapa ya kita butuh Yesus Kristus untuk menebus dosa kita, ya, supaya kita beroleh hidup kekal dan bisa mencapai Allah Bapa kita di surga. Ya, Ibrani 12 ayat 14b mengatakan, "Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ya, adik-adik tahu nggak kenapa Yesus harus dihukum dengan disalibkan? Ya, karena pada zaman itu adik-adik ya, salib itu menggambarkan tiang gantung adik-adik ya. Itu adalah hukuman ya, itu adalah sebuah hukuman ya. Dan yang digantung di atas kayu salib itu adalah orang-orang terkutuk adik-adik ya. Seharusnya kita yang di sana ya. Tapi karena Allah mengasihi kita, Allah nggak mau kita itu dihukum adik-adik ya. Sehingga Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang sama sekali tidak berbuat dosa ya, untuk menggantikan kita yang berdosa ini dalam menanggung hukuman itu ya, supaya kita yang oleh iman percaya pada penebusan Yesus Kristus ya, kita ini diselamatkan dan dibenarkan di dalam Kristus Tuhan kita
ya adik-adik ya. Galatia 3 ayat 13 ya mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, sebegitu besar adik-adik pengorbanan dan kasih Yesus untuk kita. Ya, Yohanes 15 ayat 13 mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, dan yang dilakukan Yesus lebih daripada itu adik-adik ya. Yesus yang tidak berbuat dosa menggantikan kita ya, menjadi orang terkutuk dan digantung di kayu salib ya. Dan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita juga berhak menerima berkat Abraham. Kita berhak menerima janji Allah dalam hidup kita adik-adik. Ya, kita bukan hanya diselamatkan, tapi kita juga mengalami hidup kita yang berkemenangan. Ya, Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita adik-adik ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita sejak kita masih berdosa. Ya. Dan jika kita yang percaya dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kita pasti diselamatkan. Ya, kita akan diselamatkan dan pasti diselamatkan adik-adik. Sebab kita telah diperdamaikan oleh penebusan darah Kristus, sehingga sekarang kita menjadi layak untuk masuk ke dalam tatah kasih karunia Allah adik-adik. Ya, karena Roma 10 ayat 9 sampai 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Nah, jadi adik-adik ya, Tante mau bercerita sedikit tentang apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup Tante ya. Bagaimana kasih Tuhan mengubahkan hidup Tante ya. Jadi adik-adik pada waktu itu Tante tuh mengalami depresi adik-adik ya. Tante ini dulu hidupnya sama sekali nggak ada sukacita adik-adik. Setiap hari hanya mengasihani diri sendiri ya. Dan Tante ini pernah berulang kali mencoba untuk bunuh diri adik-adik ya. Tapi Tante bersyukur begitu besar kasih Allah untuk Tante ya, sehingga Tante masih selamat sampai sekarang ya. Jadi waktu itu adalah dimana Tante sudah tidak punya jalan lain adik-adik ya, nggak sembuh-sembuh walaupun sudah pernah berobat ke psikiater ya, ke dokter jiwa ya, dan segala macam, tapi nggak sembuh-sembuh adik-adik. Tante itu sulit untuk tidur. Kalau malam hari itu hampir setiap malam itu Tante kalau mau tidur itu ditimpa kayak apa sih, ditindih sama roh jahat gitu ya. Jadi ketindihan ya. Jadi ada di satu malam ya, dimana pada waktu itu Tante tuh mengalami ditimpa roh jahat itu, ketindihan ya. Dan tiba-tiba Tante tuh menyebut nama Yesus ya, dan Tante langsung sadar gitu. Yang padahal biasanya kalau Tante mengalami ketindihan seperti itu tuh Tante bisa lama banget baru sadar ya. Tapi waktu itu Tante menyebut dengan mulut Tante nama Yesus, Tante dilepaskan langsung dan Tante langsung sadar di situ ya. Nah, jadi singkat cerita itu pengalaman pertama kali ya. Dan pengalaman kedua kali adalah Tuhan memakai caranya dengan membuat Tante ya bermimpi ya. Jadi waktu itu Tante tuh mimpi
Tante sedang bersujud di sebuah gereja ya. Tante nangis-nangis dan tante mengaku dosa-dosa tante di situ ya. Nah, saat tante sadar dari mimpi itu, hati tante Meli tuh kayak diubahkan adik-adik ya. Tante Meli jadi mulai mau mencari tahu siapa itu Yesus ya. Dan waktu itu tante coba menghubungi iparnya tante ya, namanya Tante Yanti ya. Kebetulan Tante Yanti itu udah mengenal Tuhan terlebih dahulu ya. Dan ternyata Tante Yanti ini juga yang selama Tante Meli sakit, dia yang setia mendoakan tante supaya tante disembuhkan dan diselamatkan ya. Jadi singkat cerita, waktu itu tante akhirnya memilih ke gereja, dan Tante Yanti lah yang membawa tante ke gereja kita di NLAK ini adik-adik ya. Dan akhirnya tante sungguh-sungguh di situ menyerahkan hidup tante untuk Tuhan ya. Tante dilayani bertobat, dilayani pelepasan ya. Dan akhirnya tante disembuhkan total adik-adik ya. Sejak saat itu tante tidak pernah lagi mengalami depresi, tante tidak pernah lagi minum obat depresi ya, dan tante disembuhkan total ya. Dari situ adik-adik ya, begitu besar kasih Allah untuk kita semua adik-adik, sampai Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita adik-adik ya. Dan lebih daripada itu adik-adik ya, yang tante alami, Tuhan bukan hanya menyelamatkan tante ya, tapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan tante, melepaskan tante dari kutuk ya, dan membawa tante mengalami hidup yang berkemenangan adik-adik ya. Tante memiliki anak-anak yang diberkati, anak-anak tante mengenal Tuhan sejak usia dini ya. Tante punya suami yang juga takut akan Tuhan ya. Tante merasa hidup tante sangat diberkati ya. Tante mengalami kasih Tuhan ya. Jadi adik-adik ya, kalau sekarang kita sudah mengerti betapa Yesus mengasihi kita ya, dan kita sudah mengalami kasih itu di dalam hidup kita ya, maka kita juga mau mengasihi orang-orang di sekitar kita adik-adik ya. Kita mau mengasihi orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita, kakak kita, adik kita, guru-guru kita ya, pokoknya orang-orang di sekitar kita, kita mau mengasihi mereka ya. Nah, dan kita mau mereka juga mengalami kasih Tuhan adik-adik ya. Kita mau mereka mengalami yang namanya keselamatan ya. Jadi kita mau memberitakan kabar baik ini ya, bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang ya, supaya setiap orang yang percaya kepada penebusan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal adik-adik ya. Jadi sama seperti yang tadi tante cerita si Tante Yanti ini ya, sama seperti Tante Yanti membawa tante untuk kenal Tuhan ya, sehingga tante diselamatkan, sehingga tante mengalami kasih Tuhan, dan sekarang tante sudah mengalami kasih Tuhan, tante bisa mengasihi Tuhan, dan tante bisa membawa kabar baik juga kepada orang-orang yang terhilang ya. Nah, jadi adik-adik kita yang sudah diselamatkan ini, kita juga mau membawa orang-orang di sekitar kita untuk diselamatkan. Sama seperti tante sekarang, tante juga memberitakan Injil adik-adik ya. Tante memberitakan Injil karena tante sudah mengalami kasih Tuhan ya, dan tante mau orang lain juga mengalami kasih Tuhan seperti tante mengalami kasih Tuhan adik-adik. Jadi kita mau sama-sama belajar dari kisah di sore hari ini adik-adik. Kita mau sama-sama belajar bahwa ketika kita mengalami kasih Tuhan adik-adik, kita juga mau mengasihi Tuhan, dan kita mau mengasihi sesama kita, dan kita mau memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang di sekitar kita supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan dan hidup mereka juga berkemenangan adik-adik ya. Oke, nah tante selesai cerita sore hari ini adik-adik. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya ya. Selamat sore adik-adik, bye-bye. Hai Little Disciples, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini.
Wow, firman yang disampaikan sama Miss Meli tadi benar-benar memberkati sekali adik-adik. Kakak percaya adik-adik terberkati dengan setiap firman yang disampaikan dan sudah mencatat poin-poin penting yang adik-adik dapatkan dari firman tersebut. Kalau begitu adik-adik jangan simpan dulu catatan adik-adik karena kita mau masuk ke activity minggu ini. Pasti adik-adik sudah gak sabar kan untuk menjawab pertanyaan di activity minggu ini? Kalau begitu mari kita mulai. Pertanyaan yang pertama dari Yohanes 3 ayat 16. Apa bukti Tuhan mengasihi kita? Apa bukti Tuhan mengasihi kita? Yang kedua, mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib? Pertanyaan yang ketiga, ceritakan secara singkat bagaimana ketika adik-adik belum mengenal Yesus dan sesudah adik-adik mengenal Yesus. Ceritakan secara singkat bagaimana ketika adik-adik belum mengenal Yesus dan sesudah adik-adik mengenal Yesus. Oke adik-adik, itu saja aktiviti di minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan jawaban dari adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Ditunggu ya. See you next week and bye. Adik-adik Little Disciples, berjumpa lagi dengan kakak. Nah adik-adik semuanya, ayat hafalan kita di minggu ini adalah 2 Yohanes 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Nah adik-adik semuanya, jika adik-adik sudah merekam dan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini, jangan lupa kumpulkan hasilnya ke Kak Kerin. Kakak tunggu ya hasilnya adik-adik semuanya. Sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan. Bye-bye. Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Tapi sebelum itu, Kak Kerin ingin mengingatkan lagi nih adik-adik. Adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format sama, disertakan dengan domisili adik-adik berada. Jangan lupa ya adik-adik. Oke adik-adik, pengumuman yang pertama adalah hari Rabu kita akan ada doa revival nih adik-adik jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Pengumuman yang kedua, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Nah adik-adik, untuk activity yang telah adik-adik kerjakan, adik-adik bisa ya untuk mengumpulkan ke nomor Kak Kerin. Nah adik-adik, sekian pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik. God bless you and happy Sunday.